Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, yaitu pada program studi Magister Hukum. Pada kali ini saya akan membuat video yang merupakan tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Politik Hukum. Adapun tema yang akan saya angkat pada video kali ini adalah tentang polemik lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bapak Ibu sekalian, undang-undang dapat diartikan suatu norma yang berisikan suatu aturan yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang kaya akan berbagai macam ragam budaya, membuat kehidupan di masyarakat menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu aturan yang mengatur perbedaan kepentingan setiap individu. Undang-Undang Cipta Kerja ada suatu bentuk lahirnya produk hukum yang mengakomodir pengaturan di setiap perbedaan hak dan kewajiban tersebut. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut akhir-akhir ini menimbulkan polemik baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menjadi sorotan masyarakat karena tidak terlepas dari proses terbentuknya dan isi dari undang-undang tersebut yang dinilai oleh sebagian kalangan masyarakat tidak berpihak kepada masyarakat kalangan bawah. Persepsi dan pemikiran seperti itulah yang harus dijawab dan diluruskan oleh pemerintah Indonesia, baik oleh legislatif dan terkhususnya eksekutif, selaku motor dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020 dan telah dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 245 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia disibukkan dengan isu seputaran disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh pemerintah Indonesia. Berbagai macam pro dan kontra bermunculan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, mulai dari kalangan aktivis, para mahasiswa, politisi, penegak hukum, hingga kalangan masyarakat yang tergolong dalam Aliansi Buruh Indonesia tidak henti-hentinya memberikan respon tanggapan terhadap persoalan tersebut. Ungkapan terhadap persoalan tersebut juga berbagai macam ragam. Sebagian dari kalangan menunjukkan responnya dengan cara berdialog di forum-forum resmi, sebagian dengan menyuarakan hak mereka dengan cara berdemonstrasi di jalan-jalan dan fasilitas umum. Ada juga yang memilih dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apapun itu bentuk dari respon terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan atau disahkan oleh pemerintah pada tanggal 2 November 2020 tersebut, selama dilakukan dengan cara yang diatur oleh Konstitusi Negara Indonesia, adalah hal yang wajar sebagai bentuk terwujudnya sistem berdemokrasi di negara Indonesia ini. Secara umum, undang-undang dapat diartikan suatu norma yang berisikan suatu aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang kaya akan berbagai macam ragam budaya, membuat kehidupan di masyarakat menjadi semakin kompleks. Kekayaan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat berpengaruh terhadap perbedaan kepentingan setiap individu demi kelangsungan hidup masing-masing individu tersebut. Timbulnya perbedaan hak dan kewajiban yang sudah pasti ada
dan melekat di setiap manusia, menjadikan permasalahan baru yang bisa menimbulkan konflik kepentingan itu sendiri. Perlu adanya aturan baku yang mengatur setiap perbedaan hak dan kewajiban individu yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Di Indonesia sendiri, sudah banyak lahir suatu produk aturan atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur setiap hak dan kewajiban manusia tersebut. Namun, permasalahan baru menjadi muncul dengan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang lahir, dan bahkan terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai beragam pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah persoalan proses terbentuknya undang-undang tersebut. Waktu dan pembentukan undang-undang tersebut menjadi salah satu kritikan tajam oleh sebagian pengamat dan pakar hukum di Indonesia. Keterlibatan atau partisipasi akademi yang dianggap minim juga menjadi sorotan oleh berbagai kalangan akademisi di berbagai universitas dan kampus ternama yang tersebar di penjuru Indonesia. Menurut sebagian kalangan, proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan materi muatan undang-undang tersebut. Dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah dilakukan berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi pertama tentu kejelasan tujuan, kemudian kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, keempat dapat dilaksanakan, kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selanjutnya kejelasan rumusan, dan terakhir adalah faktor keterbukaan. Yang dimaksud dengan azas keterbukaan menurut penjelasan pasal tersebut di atas adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa di setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan haruslah bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan saran, masukan, kritik, dan pendapat yang dapat memperkaya khasanah dalam pembentukan suatu undang-undang tersebut. Bapak Ibu sekalian, rasanya persoalan inilah yang menjadi pokok permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai macam penolakan terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Jika kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut adalah suatu produk hukum dari salah satu metode meregulasi dari banyaknya undang-undang yang saling tumpang tindih di Indonesia. Ada sekitar 79 undang-undang yang diregulasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.
Metode meregulasi undang-undang dengan cara seperti ini familiar dengan sebutan Omnibus Law. Bapak Ibu sekalian, sebagai masyarakat yang menilai bahwa pemerintahan Indonesia, dalam hal ini Presiden dan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam terbentuknya suatu undang-undang yang dinilai terlalu berani dalam mengambil langkah Omnibus Law tersebut, sehingga muncullah reaksi dari masyarakat, diantaranya kalangan buruh dan mahasiswa, yang menyuarakan aspirasi mereka melalui demonstrasi di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan video berikut ini. Di sini hanya ingin Omnibus Law tidak disahkan. Dengarkan mencoba aspirasi kami. Buka hati nurani bapak-bapak. Buka. Kami di sini masyarakat, mahasiswa, untuk mengingatkan bapak ketika bapak salah. Dan kami kesininya tanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. DPR bukan dewan perwakilan rakyat, tapi DPR adalah dewan pengkhianat rakyat. DPR bukan dewan perwakilan rakyat, tapi DPR penindas rakyat. Kapan suara kami didengar, Pak? Revolusi. Bapak Ibu sekalian, waktu yang dibutuhkan pemerintah tidak lebih dari 100 hari untuk sebuah proses meregulasi puluhan undang-undang ke dalam satu undang-undang dinilai oleh sebagian kalangan masyarakat suatu tindakan yang ugal-ugalan dalam proses meregulasi obesitas peraturan perundang-undangan, sehingga muncullah pemikiran negatif dan mosi tidak percaya oleh masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Namun sebaliknya, Bapak Dr. Ahmad Reni SHMH, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Untar, berdiskusi melalui channel YouTube Bapak Profesor Dr. Ade Saptomo yang bertemakan Omnibus Law berniat baikkah, yaitu pada tanggal 9 Oktober tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa teknik mereformasi terhadap overregulasi atau obesitas regulasi di Indonesia melalui Omnibus Law yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah satu langkah yang efektif dan efisien. Bapak Dr. Ahmad Reni SHMH mengatakan bahwa dalam proses mereformasi pasal-pasal yang mempunyai konflik norma, kontestasi norma, kemudian diperbaiki dengan satu undang-undang sekaligus dengan metode Omnibus Law, pemerintah Indonesia bisa mengefisiensi waktu puluhan tahun. Karena menurut beliau, jika melakukan perbaikan satu persatu, undang-undang memakan waktu sekitar 20 tahun lebih lamanya. Beliau juga berpendapat bahwa perlu adanya kepemimpinan nasional yang kuat oleh pemerintah pusat dalam mengambil langkah Omnibus Law tersebut, sehingga langkah Omnibus Law tersebut bisa terlaksana dan tidak berdampak besar terhadap roda pemerintahan saat ini. Selaras dengan proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, yang tidak sesuai dengan harapan banyak masyarakat. Terdapat juga permasalahan pada isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang menurut sebagian kalangan melukai hati masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan perubahan-perubahan yang dilakukan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat dan kaum buruh, terkhusus pada klaster ketenaga kerja. Beberapa pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya adalah sebagai berikut.
Bapak Ibu sekalian, jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam meregulasi peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak dan rimbanya, yang saling tumpang tindih satu sama lainnya, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan Omnibus Law. Omnibus Law adalah metode meregulasi beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang. Omnibus Law secara keseluruhan, menurut pendapat pribadi saya, hal tersebut adalah langkah tegas dan berniat baik oleh pemerintah guna mewujudkan reformasi birokrasi dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, harapan saya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan implementasi dari Omnibus Law tersebut yang meregulasi sekitar 70 lebih undang-undang yang ada di Indonesia sudah barang tentu tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Jikalau ada kekurangan yang terdapat di dalam undang-undang Cipta Kerja tersebut, mari lakukanlah upaya-upaya hukum yang berlaku dan sesuai dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu melalui uji materi atau yang disebut dengan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja kali ini. Jika ada penyampaian yang salah, saya pribadi mohon maaf dan sangat berharap kritik dan saran dari kita semua. Saya Muhammad Zikri undur diri. Wassalam.